Artinya keterangan-keterangan yang telah digali, dimintai keterangannya oleh Polda Jabar tersebut dikembangkan, bahkan nanti akan ada titik temu ya teman-teman. Apa titik temunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Sehat selalu buat teman-teman semuanya yang ada di sana. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, bahwa kemarin kita sedikit banyaknya membahas terkait pada tanggal 19, dan hari ini ternyata setelah kita banyak mendengarkan di media dan ada sebuah rilis daripada Humas Polda Jabar yang mengatakan bahwa ternyata ada yang sedang digali informasinya, ada yang sedang diperiksa. Lalu kemudian jawaban dari Polda Jabar tersebut mengatakan ada misalkan satu perwira dan 2 anak buahnya, lalu kemudian diantaranya juga bagian daripada keluarga tersangka tersebut, dan juga diantaranya bertugas tujuan masuk TKP adalah pembersihan yang telah dikatakan oleh Polda tersebut. Baik teman-teman, bahwa dari sini kemudian akan memperkuat positioning dari sebuah atau beberapa alat bukti tersebut. Saya yakin kenapa ini akan memperkuat alat bukti yang telah didapatkan oleh Polda Jabar, bahwa begini, sebuah contoh misalkan ketika oknum tersebut memasuki dan punya tujuan lain, yaitu tujuannya pembersihan. Lalu kita berkonotasi ya teman-teman, bahwa pembersihan setelah TKP sedangkan olah TKP belum kelar dan sebagainya. Ada olah TKP berikutnya tanggal 29 atau 30 ya kalau nggak salah. Nah ini artinya belum kelar adanya proses pembersihan tersebut. Berarti konotasinya adalah dugaan menghilangkan jejak, barang bukti dan sebagainya. Sehingga ketika kita bertanya-tanya siapa sebenarnya golok yang mengambil, sedangkan ada di antara saksi yang mengatakan golok itu diambil. Apakah juga pada saat itu yang dimaksud pembersihan adalah sehingga dugaan konotasinya adalah bersih-bersih, menghilangkan jejak dan barang bukti. Itu kemudian. Nah, kita mencoba masuk ke dalam ketika Polda Jabar telah menemukan banyak petunjuk, barang bukti, dan alat bukti pada setiap tersangka. Otomatis dengan adanya yang telah ditemukan, walaupun ini masih dalam prosesi penggalian dan pengembangan dan juga pemanggilan dari antara mereka tersebut ya, bahwa ternyata ketika misalkan tadi dikatakan oleh Humas Polda Jabar tersebut, bahkan di antara mereka itu ada perwira ya teman-teman, dan 2 diantaranya ada anak buahnya, kira-kira begitu. Nah, ketika seorang oknum itu dipanggil oleh Polda Jabar, menurut saya ini pribadi, bahwa beliau ini nanti akan menjawab dengan sejujurnya. Akan menjawab dengan sejujurnya, tidak mungkin ketika secara instruktif anak buah di bawah lah ya, kemudian Polda yang memanggil, yang menggali informasi, yang mengembangkan ya kan, yang punya tugas dan sebagainya. Ketika ia digali informasinya, dimintai keterangan, apa ia berbohong? Kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Sepertinya nanti akan mereka itu jujur kepada atasannya. Mereka itu akan apa adanya mengatakan kepada pimpinannya, yaitu Polda Jabar. Nah, di sini kemudian akan masuk. Artinya keterangan-keterangan yang telah digali, dimintai keterangannya oleh Polda Jabar tersebut dikembangkan, bahkan nanti akan ada titik temu ya teman-teman. Apa titik temunya? Bahwa misalkan Anda ini membersihkan TKP, siapa yang nyuruh Anda membersihkan TKP? Sedangkan Anda itu polisi, sedangkan polisi tahu misalkan masuk itu harus prosedural, harus seizin daripada penyidik, sedangkan Anda ini tidak mengikuti dari prosedur tersebut, tidak izin ke penyidik dan sebagainya. Kira-kira begitu nantinya. Siapa yang nyuruh Anda ini? Maka pastinya tuh mengatakan, ini loh si A yang menyuruh. Nah,
Apa alasan si A itu nyuruh Anda? Ini sebuah contoh sederhana. Karena alasannya begini, bla 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 sebagainya. Kenapa Anda itu mau? Nah, alasannya bla bla bla. Ada dugaan misalkan saya anak buah, disuruh ya harus nurut. Ada juga barangkali dugaannya saya kan ada tuh dugaan penyebaran, transfer dan sebagainya. Apakah itu juga nanti terbukti atau tidak? Artinya ketika dijawab oleh atasan dalam hal ini adalah Polda langsung yang menangani kasus Subang ini, maka anak buah tersebut, oknum tersebut akan menjawab. Saya yakin bahwa slogan daripada Polda Jabar ini adalah anti suap. Maka saya kira akan fokus mengarah ke situ. Apakah benar dugaan dari netizen adanya keterlibatan mereka dalam rangka bersih-bersih itu adalah ada dugaan suap atau tidak kira-kira. Karena slogan Kapolda jelas dan akan diberantas itu semuanya. Ketika mereka yang menghalangi, mencoba atau dugaan menutupi dan sebagainya, menutupi, membantu para pelaku dan sebagainya, akan dibongkar habis, ini akan dituntaskan habis oleh kepolisian Polda Jabar tersebut. Kita tahu ya, Polda melalui tangan-tangannya, ada Propam, ada juga di Reskrimum Pak Surawan. Kita tahu Pak Surawan itu santai tapi sangat serius menangani kasus Subang ini. Di situ kemudian ketika mereka ditanya, bahkan bukan hanya satu ya teman-teman. Kenapa yang kedua misalkan anak buahnya ditanya, kenapa kamu ikut-ikutan? Kenapa kamu kumpul bersama mereka? Kenapa kamu punya niat ingin mengambil kucing? Kenapa kamu Di situ kemudian akan menuai jawaban dan yang pasti di dalam satu pemanggilan saja mereka itu pasti akan jujur dan menjawab apa adanya karena yang mempertanyakan itu adalah langsung pimpinannya dan bahkan direktur reskrimumnya yang menanyakan barangkali itu Polda Jabar yang mengurusi ini yang menangani kasus ini sehingga ketika Polda Jabar langsung menanyakan kepada dia jawabannya juga insya Allah pasti. Nah ini, artinya jawaban-jawaban dia ini yang kemudian sangat memungkinkan memperkuat positioning daripada eksistensi alat bukti. Sehingga alat-alat bukti sebagai dasar untuk mentersangkakan para tersangka itu adalah semakin menguat berkat keterangan-keterangan mereka ini. Bagaimana ketika misalkan sekarang atau hari ini alat bukti untuk menjerat mereka hanya dua? Lah, ternyata ketika mereka sudah digali informasinya, para oknum tersebut, ya mereka apa? Menjawab ternyata, oh saya disuruh ini, saya disuruh oleh keluarga ini, keluarga ini. Nah, terlihat itu. Maka di sini kemudian akan memperkuat positioning, bukan hanya memperkuat, tapi bisa jadi menambahkan alat bukti sebagai dasar mentersangkakan para tersangka atau para pelaku yang sudah ada itu. Ya itu teman-teman, logikanya seperti itu. Jadi insya Allah saya selalu berharap Polda Jabar bahwa Polda Jabar harus menuntaskan dengan maksimal sampai ke akar-akarnya. Bahwa ketika banyak yang terlibat di dalam kasus Subang, baik itu adalah eksekusinya atau malam kejadiannya maupun pasca kejadian eksekusi tersebut, orang yang turut membantu membersihkan TKP, orang yang menutupi, orang yang dan lain-lain itu harus diberantas habis. Ya, ada sebuah eh, pernyataan dari netizen yang saya juga memang tidak bisa melupakan bahwa yang paling kejam sebenarnya adalah bukan pelakunya, tapi yang kejam adalah OOJ. Apa? Obstruction of justice. Penyalahgunaan wewenang itu. Bahwa dia berada di institusi tersebut untuk mengayomi, melayani, dan mengamani masyarakat. Tapi kemudian disalahgunakan. Kejahatan ditutup-tutupi. Kejahatan kemudian dibantu. Nah, ini yang kemudian ada pernyataan salah satu daripada netizen tersebut yang saya tidak bisa melupakannya. Ternyata, oh iya sih ada benarnya juga. Maka dari itu teman-teman, saya juga atau kita semuanya berpesan kepada pihak Polda Jabar yang menangani kasus ini. Ketika dugaan-dugaan ada OJ tersebut, obstruction of justice itu terbukti, ada sebuah indikasi yang mengarah, maka hukumlah mereka dengan seberat-beratnya. Hukumlah mereka bukan hanya pidana, tapi etiknya juga
ada dua, yang memungkinkan bahwa ada hukuman dari sisi etiknya, yang kedua adalah pidananya. Mudah-mudahan harapan kita semua adalah itu, dan dengar oleh Polda Jabar dan di follow up dan ditindaklanjuti. Harapan kita hukum harus ditegakkan dengan adil dan benar, dan korban memperoleh keadilan yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.